Salam para pemirsa channel YouTube Malaikat Ketiga yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan mempelajari seri pembelajaran Alkitab kita, Suara Nubuatan. Kali ini kita akan masuk pelajaran yang ke-18 dengan judul Kunci Nubuatan Akhir Zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami untuk mempelajari firman-Mu ini. Biarlah apa yang kamu pelajari boleh menambah wawasan iman dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam buku Daniel banyak terdapat nubuatan-nubuatan yang penting sekali kita pelajari dan penting sekali kita memperhatikan, karena nubuatan-nubuatan itu memberitahukan tentang bagaimana keadaan akhir zaman. Salah satu nubuatan yang mempunyai arti khusus bagi umat manusia atau bagi kita semua terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-8. Begitu penting nubuatan ini harus kita pelajari, karena hal itu menyangkut hari penghakiman kehidupan tiap-tiap manusia. Apabila kita mengikuti permulaan ayat-ayat dalam Daniel 8 itu, maka kita mendapat penjelasan tentang ringkasan lambang pemerintahan dalam sejarah dunia yang dimulai pada zaman Media Persia, saudara. Raja-raja Media Persia dalam nubuatan yang dilihat oleh Daniel dilambangkan dengan domba jantan yang bertanduk 2 pucuk. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita mengetahui menurut sejarah? Menurut sejarah Media Persia diikuti oleh kerajaan Yunani yang dalam nubuatan ini dilambangkan oleh kambing jantan dengan tanduk yang besar di antara kedua matanya. Kita bisa baca di Daniel 8 ayat 8 dan 21. Kemudian kerajaan Roma yang digambarkan dengan dalam Daniel 8 ayat 8 sampai 12 dan mempunyai ciri-ciri sepucuk tanduk yang kecil yang jadi amat sangat besar dibesarkannya dirinya. Dihempaskan kebenaran itu ke bumi, maka sifat dan tindakan itu adalah kenyataan dari lambang kekejaman zaman kekuasaan Roma. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa kekafiran dan kuasa agama pada waktu itu. Pemirsa sekalian, sementara Nabi Daniel melihat dalam khayalnya pergolakan, peperangan, penganiayaan yang terjadi itu, ia mendengar suara orang berkata-kata yang bertanya, sampai berapa lama lagi berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak itu. Pertanyaan sampai di mana mengandung arti tertentu dalam nubuatan ini, karena sesuai dengan khayal yang dibuat oleh Nabi Daniel itu tentang kejahatan dan kengerian. Kini ia ingin mengetahui bila kuasa kejahatan akan menghancurkan dan perlakuan bengis akan berakhir. Pertanyaan ini pun berarti pula suatu keinginan mendapat penjelasan bila hukuman akan dijatuhkan bagi semua pelaku kejahatan. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita bertanya, bagaimanakah kita dapat mengetahui tentang pasti untuk menentukan waktu yang tepat dimulainya perhitungan itu?
kita telah mengetahui bahwa mempelajari nubuatan kitab suci, perhitungan hari berarti tahun. Bilangan 14 ayat 34. Apakah ya permulaan masa 2300 tahun itu dimulai pada zaman Daniel ataukah zaman Kristus? Bagaimanakah harus kita menghitungnya? Yang pertama, perhitungan tahun nubuatan dimulai 457 sebelum Masehi. Apa yang terjadi di tahun itu? Kenapa perhitungan itu dimulai dari tahun 457 sebelum Masehi? Agar dapat kita mengerti dengan lebih jelas perhitungan waktu yang dinyatakan dalam nubuatan ini, kita harus mempelajari pula kitab Daniel pasal ke-9. Sebab ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Nabi Daniel sendiri tidak mengetahui arti khayal itu pada waktu itu ia melihatnya. Sehingga malaikat Gabriel harus memberitahukan arti khayal itu kepadanya. Daniel 18 ayat 15 sampai 17. Nabi Daniel berdoa dengan tekun kepada Allah agar kepadanya dinyatakan arti dari bilangan tahun dalam nubuatan ini. Saudaraku yang kekasih, maka malaikat Tuhan Gabriel ini telah diutus dari surga oleh Allah untuk memberitahukan kepada Nabi Daniel dan mengartikan kepadanya khayal yang dilihatnya sebagaimana yang tercantum dalam kitab Daniel pasal 8 itu. Dengan jelas malaikat Tuhan atau Gabriel mulai membuka rahasia perhitungan yang ajaib dalam nubuatan itu. 70 sabat katanya sudah ditentukan bagi bangsamu, bagi bangsa Yahudi di sini dia maksudkan, dan bagi negerimu yang suci itu akan menutup segala kesalahan dan memeteraikan khayal, dan segala nabi akan menyirami yang maha suci itu dengan musuh. Daniel 9 ayat 24. Saudaraku yang kekasih, para ahli kitab suci berpendapat bahwa perkataan ditentukan yang terdapat di dalam ayat di atas berarti dipisahkan atau dikurangkan. Demikianlah bahwa 70 sabat atau 490 hari dalam nubuatan berarti 490 tahun. Itu adalah bagian permulaan dari waktu 2300 tahun nubuatan itu. Sampai di sini kita belum mengerti apa maksud perhitungan tahun nubuatan itu. Saudaraku yang kekasih, permulaan tahun nubuatan itu dihitung, penjelasan secara rinci tentang masa 490 tahun itu diterangkan pula pada ayat 25. Maka ya berbunyi, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Ya, Yerusalem akan dipulihkan, akan dibangun kembali sampai kedatangan seseorang yang diurapi, seseorang raja. Ya, di sini waktu ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang yang paritnya tetapi di tengah-tengah kesukaran atau kesulitan. Daniel 9 ayat 25. Saudaraku yang kekasih, kini mulai jelas bahwa perhitungan waktu permulaan tahun nubuatan itu haruslah diperkirakan dengan usaha membangun kembali kota Yerusalem, yaitu pada tahun berapa tadi? Dimulai 457 sebelum Masehi. Kini mulai jelas bahwa perhitungan permulaan tahun nubuatan itu haruslah diperkirakan dengan membangunnya kembali kota Yerusalem. Alkitab memberitahukan bahwa di bawah raja-raja Quraisy, Darius dan
Artasasta, raja Persia, perintah untuk membangun kota Yerusalem dikeluarkan. Perintah atau dekret terakhir yaitu dari Raja Artasasta, baca juga saudara di kitab Esra 7, adalah yang terpenting jadi dan menjadi permulaan perhitungan tahun nubuatan itu. Dekret Artasasta itu dikeluarkan pada tahun ke-7 masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 457 sebelum Masehi. Dari masa ini sampai kepada masa Kristus. Jadi ada 7 sabat, 62 sabat, bahwa perhitungan tahun dapat dibagi dalam berapa perhitungan. Dengan kata lain, 7 sabat dan 62 sabat adalah 69 sabat atau 438 hari atau tahun dalam nubuatan. Untuk mengetahui bilakah berakhir perhitungan 438 tahun itu, jika dihitung mulai di hari pertama dalam 457 sebelum Masehi, maka akan sampai kepada tahun hari terakhir di tahun 26 Masehi. Tetapi karena perintah Raja Artasasta itu diberikan kira-kira pertengahan tahun 457 Masehi, maka yang tadinya seharusnya jatuh di tahun 26 Masehi menjadi jatuh pada tahun 27 Masehi. Untuk menggenapkan 70 sabat itu, maka setelah tahun 27 Masehi masih ada sabat lagi, yaitu hari atau 7 tahun, sehingga perhitungan keseluruhan dari 70 sabat yang dimulai dari tahun 457 sebelum Masehi berakhir pada tahun 34 Masehi. Inilah perhitungan tahun yang telah kita pelajari tadi, yaitu tahun waktu 2300 tahun nubuatan itu. Yang kedua, kegenapan tahun nubuatan 408 sebelum Masehi dan 27 Masehi. Apakah yang telah terjadi pada tiap bagian dari tahun nubuatan itu? Peristiwa apa yang terjadi pada akhir 7 sabat dan pada akhir 62 sabat, tepatnya pada tahun 408 sebelum Masehi, yaitu akhir dari perhitungan genapnya 7 sabat. Dan tahun 27 Masehi adalah akhir perhitungan genapnya 62 sabat. Dalam Daniel 9 ayat 25 dinyatakan bahwa dalam jangka waktu itu pembangunan kembali Yerusalem sudah harus diselesaikan. Hal inilah telah digenapkan, yaitu setelah 49 tahun dari tahun 457 sebelum Masehi, tepatnya pada tahun 408 sebelum Masehi, pembangunan kembali Yerusalem telah diselesaikan atau telah selesai dibuat atau selesai dikerjakan. Dan pada tahun 27 Masehi, yaitu pada masa akhir 69 sabat nubuatan itu, atau setelah 483 tahun, Yesus mulai berkhotbah dengan pernyataan yang sangat jelas. Ya, dengan sangat jelas. Kita bisa baca di 1 Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Allah dan kepada Injil. Bahwa Tuhan Yesus Kristus ketika berbicara tentang waktunya sudah sampai dan sudah genap, tidak lain menunjukkan kepada kegenapan waktu nubuatan itu. 69 sabat yang dikemukakan dalam nubuatan yang menyatakan sampai kepada Kristus, sampai kepada kehidupan
Kristus di dunia ini atau penghulu itu. Daniel 9 ayat 25. Kitab suci sangat jelas menyatakan pula betapa tepatnya kegenapan nubuatan ini dihubungkan dengan pekerjaan Yohanes Pembaptis. Dalam tahun yang ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lukas 3 ayat 1 dan 2. Yesus mulai bekerja 6 bulan setelah Yohanes Pembaptis dalam tahun yang sama, yaitu tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Dengan bukti sejarah ini, saudara yang kekasih, ini dapat disimpulkan bahwa Yesus mulai bekerja antara akhir tahun 26 Masehi dan akhir tahun 27 Masehi. Jadi tepat 483 tahun dihitung mulai dari tahun 457 sebelum Masehi, setelah dekret pembangunan kota Yerusalem itu dikeluarkan. Saudaraku yang kekasih, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, kata firman Tuhan, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat 21 dan 22. Pada waktu itulah Yesus memulai pekerjaannya yang dikenal juga sebagai Mesias. Saudaraku yang kekasih, peristiwa apakah yang terjadi dalam jangka waktu satu sabat lagi atau 7 tahun setelah genap 69 sabat atau sesudah tahun 27 Masehi? Peristiwa-peristiwa apakah antara tahun 27 sebelum Masehi dan tahun 34 Masehi? Kita akan mempelajari berikutnya. Setelah genap waktu nubuatan 69 sabat itu, masih tinggal 1 sabat untuk memenuhi waktu 70 sabat, sebagaimana dalam Daniel 9 ayat 24 yang berbunyi, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusuhan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan apa? Korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Apa artinya nubuatan ini, saudaraku yang kekasih? Peristiwa apakah yang terjadi bagi kegenapannya? Perhatikanlah pula perkataan nubuatan yang menyatakan bahwa sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Daniel 2 ayat 26. Lebih tegas lagi, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi lebih berat baginya. Banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan.
Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Daniel 9 ayat 27. Saudaraku yang kekasih, adapun peristiwa yang terbesar terjadi bagi dunia ialah pada waktu kegenapan nubuatan ini, menjelang genapnya nubuatan 70 sabat yang telah ditentukan bagi bangsa Yahudi, yaitu tepatnya pada tahun 31 Masehi. Yesus Kristus mati di kayu salib atau mati di Golgota. 3,5 tahun, yaitu tepatnya pada pertengahan sabat itu, setelah baptisannya tahun 27 Masehi, Kristus telah dihapuskan, tapi bukan karena dirinya sendiri. Yesus mati untuk semua umat manusia. Kristus telah menghapus dosa kita. Ya, Kristus telah menghapus dosa kita. Baca 2 Korintus 5 ayat 15. Pada waktu kematian Yesus, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Di sini dicatat, Alkitab mencatat bahwa terjadilah peristiwa di dalam bait Allah sesuai dengan nubuatan itu, yaitu menghentikan korban sembelihan dan korban persembahan makanan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan di sini dikatakan terjadilah gempa dan bukit-bukit batu terbelah. Matius 27 ayat 51. Setelah setengah abad itu ditandai dengan kematian Yesus, yaitu tepatnya tahun 31 Masehi, masih ada lagi 3,5 tahun. 3,5 tahun untuk kegenapan waktu seluruhnya dari waktu nubuatan 70 sabat itu. Selama waktu itulah murid-murid Yesus memberitakan pekabaran di mana-mana, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Beribu-ribu orang datang dan percaya dan menerima pekabaran murid-muridnya, tetapi ada juga yang menolak. Bukti dari pemberitaan itu yaitu misalnya pada hari Pentakosta, saudara. Ya, tetapi beribu sayang, banyak yang menolak dengan tindakan mereka atau pemberitaan mereka. Akibat penolakan itu yang kegenapannya tepat pada waktu nubuatan 70 sabat atau 490 tahun sejak tahun 457 sebelum Masehi, sejak dekret itu dikeluarkan, yang jatuhnya pada tahun 30 Masehi. Maka keselamatan itu tidak ada lagi, ya, dikhususkan kepada bangsa Yahudi, tapi keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi, termasuk saudara dengan saya. Rasul Paulus berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi karena kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Saudara, kita akan memasuki pelajaran tentang tempat suci diperbaiki pula. Setelah kita mengetahui beberapa kegenapan waktu nubuatan itu sejak tahun 457 sebelum Masehi, maka kini kita bertanya, tahun berapakah akhir perhitungan 2300 tahun itu? Gambarannya berikut ini memberikan keterangan keseluruhan mengenai perhitungan itu yang berakhir pada tahun 1844. Saudaraku yang kekasih, apakah yang terjadi pada tahun 1844? Yaitu pada waktu berakhirnya perhitungan 2300 kali pagi dan petang menurut nubuatan waktu yang panjang itu. Sebenarnya pekabaran dalam nubuatan ini bukan saja memberitakan tentang pekerjaan Yesus dan kematiannya,
tetapi mengenai perbaikan atau pembersihan tempat yang suci, ya, yaitu suatu hari penghukuman yang menyangkut pula kedatangan Yesus yang kedua kali. Tempat suci dalam bait suci manakah yang dimaksud di sini? Firman Tuhan di dalam Daniel 8 ayat 14 menjawab, sampai lewat 2300 pagi dan petang, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jelaslah bahwa yang dimaksud di sini bukanlah tempat suci dalam bait suci Yerusalem duniawi. Karena pekerjaan penghukuman bagi manusia itu dilakukan di dalam bait suci surgawi. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat yang kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Adapun bait suci yang dibuat oleh Musa dan didirikan oleh tangan manusia adalah miniatur daripada bait suci surga, ya, yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Ibrani 8 ayat 5. Tetapi mengapakah tempat suci dalam bait suci surga atau harus dibersihkan? Pertanyaannya seperti itu. Jawabnya sederhana sekali, saudaraku yang kekasih. Karena dalam Alkitab dinyatakan bahwa dalam bait suci surga itu terdapat buku-buku catatan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tiap manusia. Buku yang mencatat segala dosa manusia, dosa saudara dengan saya, yang masing-masing akan mempertanggungjawabkan pada hari penghukuman nanti. Saudaraku yang kekasih, dengan mempelajari tentang kunci nubuatan akhir zaman ini, kita dapat memahami dengan baik waktu yang tepat dimulainya pekerjaan pemeriksaan dan buku-buku surga disediakan untuk suatu hari penghukuman yang akan menentukan keselamatan atau kebinasaan saudara dengan saya ataupun seluruh umat manusia. Sampai berapa lama pekerjaan pemeriksaan penghukuman itu berlangsung dan bagaimanakah cara pemeriksaan itu dilakukan, kita akan mengikuti pelajaran ini lebih jelasnya pada seri berikutnya. Sementara itu perlu pula kita perhatikan amaran dari firman Tuhan berkata, panggilan Allah kepada kita melalui nabinya dengan panggilan berikut ini. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kita baca di Sefanya 2 ayat 2 dan 3. Tuhan memberkati kita. Amin.